Ini Adabul Muta'alim kebetulan saya kaji itu An-Naur Robek, karena itu cara saya memarahi Mahatali di sini nanti. Marahi itu bagus lah. Karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah, tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampean bisa ngecek di Fadhailus Sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya masya Allah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Dan kalau dipisai orang ya tidak balas, ditabok kanan dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang, hadar rajul alladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi, tapi kalau makan tidak priayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu. Siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya? Muridan bidzalika abdallah. Beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus-menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi. Yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah. Tidurnya ya ibadah. Nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah. Huwa basarun, buktinya yangkih, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, harusnya Mahatali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain enggak ditakriri ini saya curiga. Piye ya kalimat sepenting itu enggak ada penjelasannya. Enggak ada tahqiqnya. Ini yang keliru semoga gurunya. Enggak perlu pengasuh, enggak berani ya. Nah, sehingga kata Sayyid Zabidi, hadhil ummah masunatun wa mar'iyatun, dari kesalahan. Umat ini pasti terjaga, enggak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan. Ya Allah saya minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad. Sehingga Allah tetap posisi pemberi. Apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan mainnya. Engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdhalus sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau. Sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Nah ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 khasiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya. Jadi dalam konteks mujarrobat atau primbon itu bagus. Tapi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata Sayyid Zabidi, bukan kata saya yang ngarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sahibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadruh yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadruh tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barokatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah, da'mat da'athun nasara fi nabihim. Meski muji Nabi sak karep-karepmu, tapi dak ninggalo sira ma ing perkara idda'athun nasara fi nabihim. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu da'mat da'athun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu enggak terjebak paham Nasrani, silahkan muji Nabi setinggi-tingginya.
fansub ila adatihi masih tamin sarafin wansub ila qadrihi masih tamin idzomi fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba an hunatikun bifami dan seterusnya. Jadi ini Ma'hatali bukan mubtadiin, bukan anak-anak. Jadi saya dulu dikasih Gus Fahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Mbah Hasyim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama Syekh Fakih Mas Kumambang itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu Gus Fahmi, seri tarungnya itu. Tapi enggak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun, enggak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Jika cerita di keluarga Termas itu paling masyhur, saya pernah ngisi acara akhir sanas di Termas itu. Mbah Hasyim itu mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbah Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu enggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kalau dilekno sedanten. Saya itu kaget ya. Oh, ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hasyim. Sampun kalau dilekno sedanten Mbah kentong kalian beduk mon aman, tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugune mau saking gobloke terserah lah. Dan itu dulu enggak masalah. Dulu enggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab. Saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan